Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini ada 9 informasi penting bagi pemegang kartu KKS atau biasa disebut dengan kartu keluarga sejahtera, atau juga biasa disebut atau akrab dengan sapaan kartu merah putih. Nah, bagaimana informasinya? Sebelum kami melanjutkan informasi ini, seperti biasanya bagi Sobat Sosial yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya agar Sobat Sosial tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp. Silakan untuk saling berbagi informasi. Dan untuk Sobat Sosial yang saat ini sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah Sobat Sosial, kita langsung pada 9 informasi penting kepada pemegang kartu keluarga sejahtera. Untuk informasi yang pertama, bahwa saat ini telah terjadi perubahan dirjen di Kementerian Sosial yang awalnya PKH atau Program Keluarga Harapan itu di bawah naungan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, dan saat ini di tahun 2022 PKH berada di bawah naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial atau Dayasos. Begitupun untuk BPNT, dulunya ada di bawah naungan Penanganan Fakir Miskin. Saat ini bidang PFM atau penanganan fakir miskin itu telah dihapus dan berpindah di bawah naungan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial. Nah, untuk informasi yang kedua terkait dengan PKH dan BPNT di tahun 2022 ini, yang menjadi acuan data penyaluran bantuan sosial yang dulunya menggunakan EPKH, di mana data final closing itu menjadi acuan untuk penyaluran bansos PKH. Saat ini itu agak berbeda. Untuk PKH dan BPNT itu acuan pertamanya adalah menggunakan data DTKS yang tentunya sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil. Dan yang kedua, acuannya adalah hasil verifikasi kelayakan BNBA atau by name by address yang ada di 6NG yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dilakukan setiap bulan sekali. Selanjutnya untuk informasi yang ketiga, bahwa adanya perubahan pemutahiran data keluarga penerima manfaat untuk PKH itu kemarin atau di tahun kemarin dimutakhirkan secara online menggunakan EPKH. Nah saat ini proses pemutahiran itu dilakukan secara offline dan direkap menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang akan dikirim ke Pusdatin. Karena itu perubahan pemutahiran secara offline ini tentunya akan terjadi banyak atau beberapa kendala dalam proses perubahan ini. Misalnya ketika sudah dilakukan proses pemutahiran, tidak serta-merta itu langsung akan berubah di pusat karena proses ini dilakukan secara manual di aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya untuk informasi yang keempat, adanya aplikasi cek bansos, dalam hal ini aplikasi Usul Sangga yang menjadi kontrol penerima bansos yang mungkin misalnya saat ini KPM itu sudah kaya dan masih mendapat bantuan, tentunya bisa dilakukan proses sanggahan, atau misalnya ada yang layak dibantu, maka masyarakat juga bisa melakukan proses pengusulan pada aplikasi Usul Sangga ini. Selanjutnya untuk informasi yang kelima, bahwa saat ini penyaluran bantuan sosial untuk bantuan pangan non tunai itu bisa dilakukan atau dicairkan dalam bentuk
uang tunai ataupun barang. Maka ketika dilakukan dalam proses pengambilan tunai, akan dilakukan kontrol terhadap penggunaan uang tunai ini, yang tentunya tetap akan dibelanjakan untuk kebutuhan vitamin, protein hewani, protein nabati, dan juga karbohidrat yang bisa diambil di e-warung mana saja. Untuk informasi yang keenam, saat ini seluruh Korda Dinas Sosial Kabupaten atau Kota itu akan memulai melakukan proses verifikasi kelayakan kepada seluruh KPM, baik itu PKH maupun BPNT di wilayah masing-masing. Sedangkan untuk pendamping PKH saat ini merupakan proses penentuan nama-nama pendamping PKH yang tidak diperpanjang lagi masa kerjanya sebagai pendamping PKH di wilayahnya, dan nama-nama pendamping yang tidak masuk daftar tersebut maka tentunya akan tetap dan masih menjalankan tugasnya sebagai pendamping PKH dengan diperpanjang kontrak masa kerjanya. Jadi tentunya ini tidak. Informasi selanjutnya yang ke-8, saat ini mengingat pemerintah itu telah menghapus Dirjen Penanganan Fakir Miskin, maka bisa saja ke depan nantinya pendamping BSP atau biasa dikenal dengan TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ini sudah tidak akan lagi mendampingi atau menaungi bantuan sosial pangan, dalam hal ini BPNT, dan kemungkinan tugasnya akan diserahkan ke pendamping PKH. Hanya saja saat ini menunggu keputusan atau surat resmi dari Kementerian Sosial. Namun ketika belum ada info secara resmi, bisa jadi pendampingan proses bantuan pangan non tunai masih didampingi oleh pendamping BSP atau TKSK. Dan yang terakhir terkait dengan proses pencairan PKH di tahap 1 di bulan Januari dan proses pencairan bantuan pangan non tunai di bulan Januari, saat ini masih dalam proses persiapan. Jadi sobat sosial atau keluarga penerima manfaat harap bersabar, semoga secepatnya proses pencairan atau surat SP2D itu akan segera diturunkan kepada pendamping PKH-nya masing-masing dan tidak ada kendala, dan semoga selalu lancar. Nah sobat sosial, demikian 9 informasi penting yang harus diketahui oleh pemegang kartu keluarga sejahtera. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, salam PKH. Terupdate terkait dengan daerah mana saja yang akan dibantu untuk mendapatkan salam kemanusiaan.